Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan sama-sama mendengar tentang sebuah kisah tentang orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, dan orang yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama dengan beliau di surga Allah nanti. Marilah kita simak bagaimana kisah kelahiran sampai turunnya wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha, sangat benci dengan Ka'bah dan Mekah. Karena Mekah dan Ka'bah membuat orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke negeri tersebut, berbondong-bondong untuk berkumpul, beribadah, menyembah berhala-berhala di sana dan melakukan perdagangan-perdagangan yang hebat di sana, membuat Raja Abraha menjadi iri dengan keadaan Mekah dan Ka'bah yang senantiasa ramai tersebut. Sehingga Raja Abraha pun pada akhirnya memanggil pasukan-pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah supaya tidak ada orang lagi yang datang ke sana. Maka tentara-tentara bergajah itu pun pada akhirnya hendak menghancurkan Ka'bah. Namun seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, datanglah burung-burung yang pada akhirnya membawa di dalam mulutnya berupa batu-batu sijil, batu-batu yang berisi api-api dan menghancurkan seluruh tentara-tentara bergajah. Sehingga Abraha dan tentara bergajah mati di tempat itu. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Kelahirannya pun membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk membuka pintu-pintu syurga. Dan yang ada di bumi semuanya menjadi tentram, semua menjadi tenang, langit menjadi tenang, angin kemudian bersepoi-sepoi, tanaman-tanaman menjadi subur, dan yang terjadi dari bayi tersebut keluar cahaya yang sangat luar biasa menerangi seluruh kota. Maka itulah kelahiran dari seorang bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, Ahmad atau Muhammad, yang kehadirannya sudah diprediksi dari kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, dan diberitahukan pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena sejak masa kandungan sang ayah Abdullah telah meninggal dunia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kebiasaan penduduk pada saat itu adalah menyerahkan sang bayi untuk disusui pada seorang wanita yang tinggal di pedesaan. Pertama kali disusui oleh Thuwaibah yang menjadi ibu susu bagi pamannya juga Hamzah bin Abdul Muthalib hanya beberapa hari saja. Kemudian disusui oleh seorang wanita pedesaan bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah dibawa ke pedesaan, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa pada desa tersebut. Tanah-tanah menjadi subur, ternak-ternak terus berkembang biak dengan sangat banyak. Maka Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan dianggap sebagai anaknya sendiri. Di masa kecil ini pula Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya dan dicuci jantungnya untuk disucikan diri Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW tinggal bersama sang ibu sampai usia 6 tahun. Namun ternyata ibu Aminah ini meninggal dunia, lalu diserahkan kepada pamannya Abdul Muthalib, sang pembesar orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, sehingga disegani oleh orang-orang di seluruh Mekah. Kemudian di usia 8 tahun sang kakek Abdul Muthalib pun lagi-lagi meninggal dunia dan diasuh oleh pamannya yang sangat mencintai Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Pamannya bernama Abu Thalib yang memiliki anak bungsu yaitu Ali bin Abi Thalib. Di bawah asuhan dari Abu Thalib inilah Rasulullah SAW belajar sejak kecil menggembala dan belajar sejak kecil bagaimana caranya berdagang. Bertahun-tahun kemudian tumbuhlah menjadi seorang remaja yang sangat luar biasa dan digelari Al-Amin karena terpercaya, karena kata-katanya sungguh penuh dengan hikmah dan penuh dengan kejujuran. Dan di usia-usia 25 tahun, Muhammad yang belum menjadi Rasulullah ini pada akhirnya berdagang ke negeri Syams, membawa dagangan seorang janda yang mulia, janda yang suci bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ternyata dari hasil perniagaan tersebut Rasulullah SAW atau Muhammad pada saat itu membawa keuntungan yang berlipat-lipat, sehingga teman seperjalanannya bernama Maisarah memberitahukan hal itu terhadap
Khadijah binti Khuwailid, dan Khadijah binti Khuwailid pun terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Khadijah, wanita yang mulia ini, pada akhirnya melamar Rasulullah SAW dan akhirnya mereka menikah, dikaruniai 6 orang anak. Ada Abdullah, ada Qasim yang meninggal ketika kecil, ada Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulthum, dan ada Fatimah si bungsu. Lalu di usia menjelang 40 tahun Rasulullah SAW senantiasa untuk pergi ke Gua Hira untuk merenung keadaan-keadaan yang berada di Mekah saat jahiliyah, sangat jahiliyah, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kekejian, penuh dengan kezaliman, banyak terjadi maksiat di mana-mana sehingga mengakibatkan Rasulullah SAW senang sekali berdiam diri di Gua Hira. Dan di Gua Hira inilah di usia Rasul yang ke-40 tahun turunlah wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal a'lam alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat tersebut menyuruh Rasulullah untuk senantiasa membaca, menganalisa, menelaah. Islam menyuruh kita untuk senantiasa membaca untuk memberitahukan kebenaran tentang Al-Qur'an. Terus menerus Al-Qur'an berangsur-angsur sampai akhirnya Rasulullah wafat di usia 63 tahun, dan di akhir-akhir hidupnya Rasulullah mengatakan, kalau ingin selamat wahai umatku, berpegang kepada 2 hal, Al-Qur'an dan hadis. Maka di bulan Ramadan ini menjadi titik balik bagi kita untuk kembali mencintai Al-Qur'an. Ingin selamat hidup di dunia, ingin selamat hidup di akhirat, maka ikuti petunjuk dari Rasulullah SAW dan Al-Qur'an dan hadis, penolongmu untuk menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan kisah singkat tentang Rasulullah SAW menjadi pembelajaran untuk kita menjadi hamba Allah yang mulia di dunia dan di akhirat, insya Allah.